Di dalam peleton ini, banyak yang mengikuti Nando sejak awal karirnya. Mereka adalah rekan-rekan yang telah melalui banyak tantangan berat bersama-sama, seperti mengalahkan bandar obat terlarang, pemberontakan, dan berbagai organisasi kriminal. Mereka seperti pisau tajam, tidak ada yang bisa menghalangi jalan mereka. Tidak peduli seberapa kuat lawan mereka tidak akan dikalahkan sepenuhnya. Namun, untuk kontes latihan ini, peleton Arga menyapu lantai dengan mereka. Mereka dimusnahkan bahkan tanpa menjatuhkan salah satu tentara lawan mereka. Kemudahan peleton Arga mengalahkan mereka menunjukkan kegagalan mutlak mereka. Kegagalan skala ini sulit diterima oleh siapapun. Laporan, pada saat seperti ini, seorang prajurit yang terluka bergegas masuk. Tuan, lawan kita telah menembus garis pertahanan terakhir kita. Kita akan turun dengan cepat anjing. Aku akan pergi membunuh mereka sendiri. Yanda membanting meja lagi saat dia mengambil pistol laser khusus bor. Nando berdiri di depannya dan berkata dengan serius, "Aku ikut denganmu. Jika kita gagal, kita akan gagal bersama. Ayo pergi semua." Semua orang mengambil senjata laser, bersiap untuk bertahan terakhir dengan lawan mereka. Ini mungkin latihan, tetapi mereka memperlakukannya dengan keras yang layak untuk pertempuran nyata. Mereka diliputi oleh kesedihan dan kemarahan menghadapi kehilangan yang akan segera terjadi ini. Namun, meski Nando memimpin secara pribadi, kekalahan mereka tak terhindarkan. Mereka hanya menunda kekalahan mereka yang tak terhindarkan. Strategi mereka dilanggar bahkan sebelum perang dimulai. Mereka ditakdirkan untuk kalah. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, keraguan diri muncul di benak Nando, tetapi dia dengan cepat membuangnya dari benaknya. Dia adalah komandannya. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak bisa terpengaruh oleh sikap mengalah. Plus, satu kerugian tidak sama dengan kerugian total. Latihan sebenarnya masih beberapa bulan lagi. Namun, dari sudut pandang tim Arga, lawan mereka sudah kalah. Ini hanya latihan kecil. Apakah benar-benar perlu bagi Mayor Nando Dirgantara untuk memasuki pertempuran? Arga melenggang ke arah Nando dan berkomentar dengan seringai jahat. Dibandingkan dengan Nando, yang memiliki lumpur di seluruh seragamnya, Arga tidak memiliki setitik debu pun. Selama beberapa hari latihan, dia memimpin timnya dari belakang. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Kontras segera dibuat di antara keduanya. Nando jelas kalah. Kehilangan seperti itu adalah penghinaan yang tak tanggung-tanggung. Namun, Nando tetap tenang, tatapannya tetap tajam. Apa yang salah dengan memasuki pertempuran secara pribadi? Ini adalah kebanggaanku untuk bertarung bersama saudara-saudaraku. Arga mencibir. Memang, seseorang harus menemukan kebanggaan bahkan dalam kerugian. Kata-katanya meneteskan sarkasme. Komentar itu membuat Yanda kesal. Arha, mari kita lawan satu jika kamu berani. Kekalahan ini tidak menentukan kemampuan kami. Salah satu orang kami dapat dengan mudah membunuh salah satu darimu. Arga memberinya tatapan dingin dan mengejek. Memang, orang-orangmu sangat mengesankan sehingga orang-orangku hampir tidak menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menghancurkan kalian semua. Apakah kamu tahu berapa tingkat kematian peletonku? Di bawah tatapan sedih Nando dan ajudannya, kata-kata itu keluar dari mulut Arga. 20%. Wajah kelompok Nando jatuh. Hanya 20%. Sementara mereka sudah menderita kerugian 60% dan itu masih naik. Kontras yang begitu mencolok menyoroti betapa parahnya mereka telah dikalahkan. Itu adalah pembantaian sepihak. Menghadapi statistik yang begitu mencengangkan, kelompok Nando nyaris tak punya tenaga untuk melontarkan retort. Suasana semakin turun. Arga menepuk pundak Nando dengan senyum merendahkan dan menghiburnya, tapi jangan biarkan itu membuatmu kecewa. Bagaimanapun,
Ini adalah latihan ujian. Mungkin lain kali kamu bisa membalikkan keadaan. Mayor Nando, semoga berhasil. Setidaknya beri anak buahku tantangan lain kali. Arga berpisah dengan senyuman. Ajudannya juga pergi dengan senyum puas di wajah mereka. Kesombongan mereka sangat terasa. Itu adalah sesuatu yang membebani anak buah Nando. Semua orang merasa marah dan sedih. Bajingan, aku sangat ingin menghancurkan wajah pria itu. Yanda menggeram marah. Kemarahan itu dibagikan oleh setiap prajurit di peleton Nando. Bos, kami telah mengecewakan Anda kali ini, kami telah membuat Anda malu. Maaf, bos, kami berjanji akan berbuat lebih baik lain kali. Tidak ada yang menyalahkan Nando, mereka sendiri yang disalahkan. Nando melihat sekelompok orang yang telah melalui situasi hidup dan mati bersamanya. Saudara-saudaranya yang dengan senang hati akan mengorbankan hidupnya, dan dia merasa malu. Tidak, ini sepenuhnya salahku. Aku meremehkan musuh kita. Aku tidak berpikir mereka akan melihat strategi kita sepenuhnya. Aku telah gagal sebagai komandanmu. Aku telah mempermalukan peleton ini. Maafkan aku. Nando membungkuk 90 derajat untuk meminta pengampunan anak buahnya. Para pria tersentuh. Bos, ini bukan salahmu. Sebenarnya ini bukan salah siapa-siapa. Kita pernah kalah sekali tapi lain kali pasti akan kalah. Itu benar, kami akan menunjukkannya lain kali. Yanda juga berkata dengan percaya diri, Bos, kita pasti akan mengalahkan mereka lain kali, karena kita yang terbaik. Itu benar, kita yang terbaik. Nando melihat wajah orang-orang ini dan dia tergerak. Dia tersenyum. Terima kasih. Dan ya, lain kali kita akan menang. Aku yakin, tak satu pun dari mereka akan menyerah setelah kekalahan kecil. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bertahan begitu lama. Namun, kerugian adalah kerugian. Kenyataan itu tidak bisa disangkal. Tidak mungkin moral tidak terpengaruh. Beberapa menjadi putus asa, yang lain putus asa. Parahnya, sebagian orang mulai meragukan kemampuan Nando. Nando adalah anak militer, masa sekolahnya dihabiskan di sekolah militer. Dia telah menerima tugas sejak dia masih remaja dan dia memiliki sekitar 8 tahun pengalaman tempur. Dia mungkin masih muda tapi kemampuannya tak terbantahkan. Namun, bagi mereka yang tidak mengenalnya secara pribadi, mereka menganggap alasan dia bisa naik pangkat begitu tinggi adalah karena latar belakang keluarganya. Kenapa lagi dia akan kalah begitu mengerikan kali ini? Hal ini menyebabkan bahkan Septian kehilangan muka di antara rekan-rekannya. Kali ini, kekalahan Nando sangat memalukan nama keluarga Dirgantara. Keluarga Dirgantara telah berada di puncak selama bertahun-tahun, layak dan menuntut rasa hormat orang lain. Namun, baru-baru ini, masalah terus menyerang mereka di setiap kesempatan. Beberapa bahkan mengatakan ini adalah awal dari akhir bagi keluarga Dirgantara. Kakek Wira, ketika dia masih muda, adalah seorang jenderal yang berbakat, mampu baik di medan perang maupun di perairan politik negara ini. Sekarang dia telah mencapai usia tertentu, orang-orang mulai berjalan di seluruh keluarga Dirgantara. Ini membuatnya menghela nafas karena kesedihan dan kekesalan. Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. Keluarga Dirgantara telah melewati neraka dan perairan tinggi untuk mencapai posisinya saat ini. Bagaimana dia bisa membiarkannya jatuh begitu mudah dalam semalam? Bahkan dengan nafas terakhirnya, dia tidak akan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah membersihkan diri, memulihkan diri, dan mencoba lagi. Katakan pada kakek dengan jujur, apakah kamu memiliki kepercayaan pada dirimu sendiri? Dalam penelitian tersebut, kakek Wira mengajukan pertanyaan yang relatif luas kepada Nando. Sepasang matanya yang cerdas mengamati ekspresi wajah Nando dengan cermat.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.